Jadi eling-eling ya, pokoknya kula suwun ilmu niku di atas segala-galanya. Mulane sampean aja kaget nak Quran sekarang istilahkan kita ada Bani Adam tapi napa dzurriyyataman hamalna ma'anu innahu kana abdan syakur. Terus tengene surat Yasin napa wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Jadi kita-kita ini adalah generasi Nabi sinten Nuh. Sehingga kita dikhitabi Allah dzurriyyataman hamalna ma'anu bahwa kita ini dzurriyyah wong sing ditampung ning praune Nabi sinten Nuh. Wa Qur'an ilinga sira Ibrahim ing Nabi Ibrahim. Sekolah nalikane dawuh sapa Nabi Ibrahim liqaumihi maring kaum Nabi Ibrahim. Dawuh ubudu wa hawattaqu liqaumihi abudu wa hawattaqu. Ubudu nyembah sira kabeh Allah ing Allah wa taqu lan wedi sira kabeh ing Allah. Manane wedi Allah khaufu tegese wedi sira kabeh iku bawa ing siksane Allah. Iki Imam Suyuti kuwatir wedi Allah. Wong wedi ku nak ketemu kan mlayu, misale wedi berdua kan mlayu kok gerduwo. Lah iku wedi Allah ora kok terus mlayu saking napa? Allah, mana melayu saking siksane Allah. Carane piye melayune lewat melakukan takwa. Jadi justru takut Allah itu malah harus mendekat kepada Allah. Zalikum ta mongkon-mongkon kabeh khairon wa apik lakum kedhi sira kabeh mimma dibanding perkara. Antum kang te sira kabeh ku alih ing atase marupane min ibadatil asnami yaiku nyembah berhala. Ing kuntum lawan ana sira kabeh tak lamuna iku ngerti sira kabeh. Ngerti al khairu min ghairihi saking barang apik min ghairihi saking liyane khair. Manane kaiso bedakno ndi sing apik ndi sing elek. Innama ta'buduna mesti te nyembah sira innama ta'buduna. Angin pestine nyembah sira kabeh min dunillah. Kowe nyembah liyane Allah ghairihi awsanan ing pira-pira berhala. Wa takhluquna lan gawe sira kabeh ifkan ing kedustaan utawa barang sing akhire bodoni. Manane takuluna. Tegese ngucap sira kabeh kizban utawa kadiban ing kebohongan. Anal awsana satemene pira-pira berhala iku syuraka iku pira syuraka Allah napa syuraka lillah ya iku syuraka pira-pira mitra lillahi kedue Allah. Innal ladina satemene wong akeh tak buduna kang nyembah sira kabeh min dunillahi sange saliyane Allah. Manane barang utawa benda sing mbok sembah liyane Allah iku layam dikuna. Iku ora miliki sapa ladina lakum maring sira kabeh rizqon ing rezeki layak diruna. Tegese ora kuwasa kabeh rezeki entung rezekine sapa kabeh kumeng sira kabeh. Fatahu mongkong golek sira kabeh intawahi ing sisi Allah atau saking sisi Allah. Kowe goleki ar-rizqa ing rezeki. Manane talubu tegese goleki sira kabeh ing rezeki mirusangi Allah. Wa abudu lan nyembah sira kabeh ing Allah. Washkuru lan gelem nyukuri sira kabeh lagu maring Allah. Ilahi maring Allah sarasan turjauna den balana sira kabeh. Bon iki masalah tauhid ki kula terangno nggih. Dados wong nyembah liyane Allah niku diistilahno Quran wa takhluquna ifka. Kamu bikin kebohongan, nggih kamu bikin kebohongan. Ngeten nggih dalam ilmu mantek Quran ya. Ilmu mantek itu ilmu logika Quran. Mun sampean saiki tak bedheki. 1 tambah 1 kan 2. Nggih niku bener nggih. 1 ditambah 1 2 itu hakikat apa karena ada yang ngomong 1 tambah 1 2. Hakikat. Tapi kalau 1 ditambah 1 dijawab 5, itu hakikat apa enggak? Enggak. Cuma ada saja yang ngomong seperti itu. Misalnya wong bodho atau cah cilik. Cah cilik atau cah bodho ditakoki 1 tambah 1 piro 5. Itu yang ngomong ada tapi hakikatnya enggak ada. Begitu juga Isa, Yesus, diarani pangeran itu enggak benar. Tapi yang ngomong ada. Sehingga setiap kalimat yang salah itu istilah Quran itu iyaquluna illa napa kadzib. Atau istilah ning surat Kahfi kaburas kalimatan takhruju min afwahihi. Jadi kalau kalimat itu kok salah, kok dikatakan orang itu menjadi kalimat karena ada yang mengatakan, bukan karena kalimat itu menunjuk satu kebenaran. Tapi kalau kalimat itu benar, maka untuk menjadi benar malah enggak butuh kalimat, baik dikalimatkan atau tidak, tetap itu satu kebenaran. Misalnya begini. Andaikan Allah tidak bikin manusia dan seisinya, Allah itu sudah Tuhan apa enggak? Sudah. Tanpa harus ada yang mengatakan Allah itu Tuhan. Makanya kebenaran sejati adalah Allah. Andaikan enggak ada manusia pun, Allah pun tetap Tuhan. Baik ada yang mengatakan Allah Tuhan maupun tidak. Tapi kalau berhala menjadi Tuhan, tunggu ada yang mengatakan, oh berhala itu pengiran, Isa pengiran. Ada yang mengatakan maka menjadi kalimat. Tapi ini menjadi kalimat yang salah karena hakikat Isa tidak Tuhan. Makanya disebut kaburat kalimatan takhruju min afwahi. Maka menurut Quran itu kalimat itu ada 2.
Ada kalimat yang menunjuk makna hakiki, yaitu kalimat yang benar, yaitu 1+1 2. Allah adalah Tuhan. Itu kalimat yang benar. Tapi perlu dicatat, kebenaran itu tidak butuh kalimat. Sehingga andaikan Allah tidak bikin manusia dan tidak ada yang mengatakan Allah Tuhan, tetap secara hakikat Allah Tuhan. Paham ya? Tapi kalau yang mengatakan Allah 3, itu nunggu ada yang mengatakan Tuhan itu 3. Berarti ada yang mengatakan Tuhan itu 3, tapi tidak pernah menjadi hakikat Tuhan itu 3. Makanya ada yang mengatakan, tapi tidak ada buktinya. Disebut iyaquluna illa kadziba atau kaburos kalimatan takhruju min afwah. Itu hebatnya Quran. Makanya kalau ada kesalahan, itu pasti karena ada yang mengatakan. Bukan kesalahan itu barang yang bisa wujud secara hakikat. Makanya ada ayat yang jelas sangat-sangat eksak. Ini ku ayat Qul ja'al haqqu. Barang hak itu pasti ada. Wa ma yubdiul batilu wa ma yu'id. Jadi wa ma yubdiul lan ora tahu dadi kawitan. Apa al batilu barang batil. Wa ma yu'id lan ora tahu balik. Jadi barang yang batil itu enggak pernah ada. Baik enggak ada dari awalnya maupun enggak ada secara periode kedua. Sama saya kita bedai. 1 ditambah 1 5 itu pernah ada enggak? Enggak pernah ada. Tapi ada yang mengatakan. Tapi kalau barang batil itu selawasnya enggak ada. Wa ma yubdiul batil. Barang batil itu enggak pernah bermula. Bermula saja enggak pernah. Enggak akan pernah lahir sampai kiamat pun enggak akan pernah lahir. Akan pernah terjadi enggak kalau Yesus itu Tuhan? Tidak akan pernah terjadi baik dulu maupun sekarang maupun nanti. Tapi yang mengatakan ada. Itu disebut napa kaburos kalimatan takhruju min afwah. Tapi kalau barang batil jelas ja'al haqqu mesti wa zahaqal batil. Barang zahaqo, barang batil pasti hilang. Mana nih hilang normalnya enggak ada. Meskipun yang mengatakan ada. Paham ya? Jadi kalau jawaban tak Quran, jare sapa barang batil ra ono. Sing daran pangeran telu yo pirang-pirang. Maksudnya orang ngono sing mengatakan barang batil banyak. Tapi barang batil itu tidak pernah ada. Paham ya? Mohon jelas ya. Jadi kul ja'al haqqu wa ma yubdiul batilu wa ma yu'id. Itu yang paling terkenal di bawah ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Pasti barang batil itu bersifat sirna, bersifat tidak ada. Karena memang hakikatnya enggak pernah ada. Tapi yang mengatakan ada banyak. Karena kesalahan atau karena kebodohan. Menjelas. Mulane kula bola-balik matur, normale kabeh wong alim ku yo pinter balaghah, pinter mantek, pinter matematika karena Quran itu yo matematikane yo ono macam-macam yo. Semari bodoh terus dadi jimat. Maca Yasin kasihate iki, Tabarok kasihate iki. Dadi tobek terus. Nek kula ape tersinggung yo piye ora tersinggung piye. Quran kok kabeh dadi napa? Kasihan. Sing paling ekstrem surat Ra'd, ana mati ra mati-mati. Wacana surat Ra'd insyaallah langsung. Nah, itu menyisakan pertanyaan fikih, termasuk pembunuhkah seperti itu? Karena penyebab. Kalau nanti takoki dokter, Gus itu ada orang yang secara teori itu jelas mati kalau nggak dibantu infus. Itu kalau saya mencabut infus, apa saya pembunuh? Karena saya tahu kalau dicabut pasti mati. Padahal kalau nggak dicabut, ya 2 hari lagi mati. Cuma gara-gara saya melihat 2 hari itu kepanjangan keluarganya nanti bayarnya banyak, tak cabut sekarang. Padahal nggak saya cabut pun 2 hari lagi. Aku cabut, saya cabut dok, yang penting pokoknya cabut. Nggak saya tanya ke saya ini kalau saya cabut sekarang membunuh apa? Pokoknya cabut. Karena memang ya. Mulane sampai ana wong mati terus angel mati ini kalau maca surat terus gelem cah yakin. Engko tetap ditulis pangeran. Orang ini lama enggak mati gara-gara Rufin baca Ra'd tak cepatkan mati. Maka penyebab percepatan adalah Kiai A. Itu tetap ditulis, pangeran ditulis detail. Mulane kula termasuk kiai sing ra setuju. Nek ana mati angel wis ben angel kono. Gak usah wacana surat napa. Kula lho. Tapi ke atas yang macakno. Tapi nek kadang dijaluk anake kurang ya wis wacana suwen.
Tapi gue gaya perjanjian pengiran Gusti kalau namung maca lho. Tetap terserah jenengan. Jadi tetap ya Allah kalau tetap maca tapi terserah jenengan. Tetap lama ya gak apa-apa. Jadi ben gak tersangka napa. Yang paling repot masalah medis. Kalau niku sampai sekarang tuh bingung ya. Ada orang ya tadi bertahan kalau lewat oksigen atau lewat infus. Kemudian keluarga tidak kuat secara biaya atau medis mengatakan serono gunane tetap nanti mati. Nyopot itu termasuk pembunuh apa enggak? Ya kalau sebagai orang alim bertakwa isem, ya pokoknya aja copot semisal mati-mati. Karena kita secara fikih masalah kan kalau itu dicopot dan itu secara medis mengawal kematian, penyebab kematian kan ya tetap kita ini. Tapi barang ini pembunuh, apa copot lah ya. Ya mati, wis tua, wis akut, wis komplikasi. Kalau kan gak ada santri dokter kata kalau sing ngaji. Dok rasa takok ngono, pokoke penting aja cabut. Itu pernah di Al Azhar itu jadi perdebatan. Ada mahasiswa itu. Zaman itu belum ada JPS ya, belum ada jaminan kesehatan. Itu kalau meneruskan infusnya itu 1 minggu itu bayarnya sekitar 70 juta. Nelpon ibunya, teman-temannya, ini diteruskan apa enggak? Jadi ibu enggak usah diteruskan, saya enggak kuat. Tapi ketika para teman-temannya datang ke dokter, itu enggak usah diteruskan. Ini pasti mati kalau enggak diteruskan. Kalau pasti mati ada yang tanggung jawab. Akhirnya nelpon ibu, Bu, kita enggak ingin jadi pembunuh. Jangan tanya lagi ya. Pokoknya udah bakas niku. Akhirnya udah delay akhirnya masih sesuai mau dokter itu. Dokternya apa nyabut? Iku mati, ra dicabut ra ono sing biayai. Akhir kancane dihubungi do delik perkarane wedi. Sing cinta kula niku pelakune mboten. Jadi di antara solusi ku delik nah maksud kula. Delik. Lho iya misalnya dicopot demi uang kan kamu tetap pembunuh. Takut bayar terus dicopot, kamu tahu akibatnya mati. Yang ngomong ahlinya, dokternya yang ngomong ahli kubro. Cara Mustafa ngalami ngono kan, mbok copot apa bubar wis misal. Copot. Cek druki mu mos kowe ngomong. Oh, roken urip yo penting ngawur. Yo delik wae cara kula nggih. Delik wae. Tapi bareng delik gang 3 hari dikabari wis mati. Penting ra melok-melok. Yo ora takok dokter iku mau mbok copot apa mboten dok. Pokoke sementing delik. Karena memang fikih itu memang seperti itu. Fikih itu penyebab itu dihitung, ya, penyebab itu. Makanya di fikih juga ada hukum begini. Fikih yo lucu kadang. Ana wong begal ning Sahara. Sampeyan delok teng Buyatul Mustarsidin, ada begal di Sahara di padang pasir. Oh jelas begal, terkenal misalnya, ma'ruf bukan suudon, terkenal dia begal. Kemudian dia sakit. Kalau dikasih minum 1 gelas, dia hidup. Kalau dibiarkan mati. Maka yang ngasih minum adalah menanggung dosa kebegalan dia setelah sehat lagi. Karena harusnya dia berakhir dengan mati, tapi menjadi hidup lagi gara-gara dikasih minum. Mulanya dari Buyatul Mustarsidin, haram besar ngasih minum wong sing nak urip kok marahi fasadin fil ardi, gawe kerusakan ning bumi. Mulanya Sufyan Ats-Tsauri ku tahu ada aparat negara itu terkenal dolim. Saroti itu aparat negara. Ono sing nerjemah polisi, tapi kan mesti polisi sebagai polisi itu. Tapi nonton pokoknya aparat negara. Tidak sabut terjemah polisi, cek tentara ora usah. Pokoknya saroti. Wae subuh niku terkenal dia tukang pungli, terkenal tukang pungli. Angger urip wis wong wis masalah. Jadi sebenarnya ora usah gugah, tapi ini wae salat subuh ora usah gugah. Pengiran dekne ra salat ora apa-apa, tapi nak tangi ngrepotno wong. Sufyan Ats-Tsauri masyhur Sufyan Ats-Tsauri fatwane nek ana wong dolim turu ora usah apa. Kula eling bapak, riyen kan sering teng Sunan Bonang teng ngene Sunan Bonang Tuban. Ana preman-preman turu, ya ngono digugahi mbek wong-wong ben do tangi wae subuh jare bapak ora usah gugah. Malah nak turu ora iso apa-apa, wis ben turu wae. Tangi malah bulet. Itu ya ilmu. Karena tadi Allah itu ngitung sebab. Kalau orang fasik tadi menjadi hidup karena kamu, maka kefasikan berikutnya Anda harus ikut tanggung. Apalagi orang ini punya track record, nopo fasik.
Barno ae. Tapi kira usah mateni. Ya wis meneng. Kaya aja muni terus anti kemanusiaan. Anti kemanusiaan. Justru kita ini pro kemanusiaan karena kalau dia hidup akan menjadi begudal yang membahayakan manusia. Orang mau berpikir aneh-aneh. Soalnya ada ulama, ada Buya, ora usah dikei barno. Tapi nak sing terkenal fasik oke, terkenal fasik ma'ruf bukan. Tapi kalau iso fasik iso ora ada kemungkinan baik ndak ya kayak ngombe. Kayak ngombe ngono ora sadar kayak syarat. Awas nak fasik meneh. Dan memang angel ya, masalah fikih yang mirip-mirip seperti itu memang angel ya karena nopo kayak iya kayak enggak gitu. Apalagi kayak kasus anak Al-Azhar tadi itu. Yang ngomong ibunya, saya tidak kuat kalau bayar segitu. Nah terus putih bu dicoplok nopo buatan kita terserah jenengan dek, walaupun buatan sakit mikir. Barang mahasiswa ini ditakoi, dokter ini gimana ini? Buatan kertas dok, pada kalau pikir rian terus dodelek. Angen-angen kok pinter solusinya itu. Berarti kalau tiru nih, kalau nggak ada problem, raiso jawab gini kok. Solusinya gini kok. Ya, bukan masalah, yang penting ilmu nih. Mereka penting roh ilmu. Nak terlibat nyoplok berarti terlibat pembunuh. Angel panjang nak bab ngoten niku angel. Wis. Mulane saniki alhamdulillah wonten GPS, wonten macam-macam. Setidaknya enggak ada beban ketika ono infus terus-menerus mergo dijamin GPS. Dan nganti mati kan gak apa-apa ditanggung. Lan kula sering digugat kiai-kiai, cara jenengan GPS halal ta haram? Karena akadnya itu gak jelas, guru. MUI kan tahu fatwa haram. Gitu gitu. Terus sesuai dicabut mergo akadnya terus GPS ngakatno semua yang urun berarti membantu yang gak mampu. Sing urun diniati sedekah. Dadi ora perlu arep-arep aku sebar terus gak tahu loro, kenaan sing loro. Loro kok kepengin. Tapi wong saiki pinter-pinter, bareng anake loro lagi daftar roh. GPS. Mun agak loro ya ora. Nah cara kula mboten haram lah. Cara kula nek jenengan mampu ya derek mawon. Niati sedekah nek ora lara ya niat sedekah. Nek kowe lara ya tau nganggo wong tapi barangmu ya dienggo wong. Tapi fatwa MUI cara kula nggih benar ya. Cara kula memang harus dikatakan haram. Tapi kalau semuanya niat menyumbang negara atau saudaranya yang membutuhkan maka hukumnya halal. Jadi intinya iku mbok ngomongno halal wae. Tapi masalahnya wong sing medhit itu ya akeh, jare kadang-kadang malah alup-alup, wis bayar suwi kok gak loro-loro. Dadi rugi. Sehat kok napa? Memang niku jadi masalah, tapi cara kula baru kayak GPS itu gak ada kekhawatiran mau info soplok barang dulu. Kula kan mergo kan gak khawatir lama kan karena ada yang napa? Nanggung. Sama setuju GPS mboten? Setuju mawon ge gampang ge. Maksudnya setuju itu udah harus terus melok GPS, entah udah muni haram. Dulu kan pernah difatwakan muni haram, kemudian dicabut fatwa itu. Karena di GPS akadnya dibenahin yaitu akadnya bukan ijaroh atau bukan bek akan mendapat fasilitas kesehatan, tapi kalau niat nopo sedekah. Sehingga kalau kita tidak pakai biar dipakai saudara kita yang membutuhkan. Kalau kita yang pakai, kita menerima sedekahnya saudara kita. Paham ya? Artinya dilatih seperti itu, kita sebagai bangsa dilatih seperti itu, saling mengikhlaskan, saling meridho. Meskipun ya kadang hakikatnya tidak fair, tadi Anda urun sudah 10 tahun nggak pernah sakit, ono sing melok GPS lagi 1 bulan, loro gak mari-mari, berarti ini kan habis banyak, kue ora tahu enggak? Ya, tapi nak kue rugi kan lucu, toh sehat kok getun. Paham ya, tadi cara kula ora usah napa, ora usah berlebihan, guys, biasa mawon. Jadi nak nyembah liyane Allah atau melakukan kesalahan disebut wa takhluqu naifka, kamu menciptakan kesalahan. Karena kesalahan tanpa diciptakan manusia tidak pernah terjadi karena hakikat kesalahan adalah tidak ada. Oh, okay. Fakta Tuhan 3 ada enggak? Enggak ada. Fakta berhala atau lata uzza Tuhan ada enggak? Enggak ada. Berarti hakikat kesalahan enggak pernah ada. Tapi yang melakukan kesalahan ada. Maka Allah menyebut wa takhluqu naifka. Kamu yang bikin satu kesalahan. Yang harusnya kesalahan itu dalam hakikat tidak ada. Fatahu mongko golek sira kabeh inta wahi ana ing pesane Allah arisko ing rezeki utubu tekse golek sira kabeh.
Innal ladzina ta'buduna min dunillahi kula yamliku ora miliki sapa wong akeh laku maring sira kabeh rizqan ing rezeki laek diru natik sira kuwasa sapa wong akeh. Ajar zuku yang tong rezekeni sapa asnam kum ing sira kabeh. Pokoknya berhala atau siapa saja yang kamu tuhankan itu tidak bisa memberi rezeki. Fabtahu mongko golek sira kabeh ing dawa ing kersane Allah rizqa ing rezeki. Utubu tik golek sira kabeh ing rezeki minhu saking Allah. Wa budu lan nyembah sira kabeh ing Allah. Wasyukuru lan nyukuri sira kabeh lagu maring Allah. Ilahi maring Allah sarasan turja unatin balana sira kabeh. Wa entu kadibu lamun mendustakan sira kabeh tu kadibu tek sing gorono sira kabeh nek ingsun ya ahla Makkah tahe penduduk Mekah. Di zaman iku kan penduduke Mekah wis dikhitopi di Mekah. Tapi hakikat khitopi Quran nggih semua manusia ila yaumil kiamat. Temergi ahla Makkahnya di konteks saat itu, pada konteks saat itu. Tentu yang dikhitopi adalah ahli Mekah. Tapi Quran yang untuk semua ila yaumil kiamat. Fakot kadzaba mongko teman-teman gorono sapa umamun pira-pira umat min qablikum sange sedurunge sira kabeh min qabli saking sedurunge ingsun. Wa ma al rasuli lan ora ana wajib ing atase rasul lan ora ana iku wajib ing atase rasul ilal balahu kecuali utawi nyampeno al mubinu kang jelas. Ya apapun penolakan mereka yang penting kita sudah menyampaikan. Ayil iblahu tegese nyampeno al bayinu kang jelas. Fiha tainil qissataini iku tetep ing dalem ikilah cerita loro. Cerita tentang Nabi Nuh, Nabi Ibrahim tasliyatun utawi ngerem-ngerem utawa ngekei nasihat sing ngayemno. Tasliyah nu maknane nasihat sing ngayemno lin Nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.